Halo sahabat Sagu Tani, jumpa lagi dengan saya, Ferdi. Hari ini saya akan mengajarkan kepada Anda semua untuk membuat pempek premium. Dan jangan kemana-mana, saksikan terus program ini sampai akhir. Pempek itu dari mana sih? Pempek itu dari Palembang. Dan asal mulanya tuh ada seorang tua Tionghoa di sana yang disebut apek atau empek. Nah, biasanya olahan dari ikan itu kan dia cuman begitu-begitu aja, tapi si empek ini membuat suatu olahan yang beda. Jadi belum ada namanya, orang-orang memberi nama secara langsung. Jadi namanya apa? Ya karena itu yang jualnya si empek, jadi dipanggilnya empek-empek. Tapi tahu nggak, pempek itu asalnya kan dari Palembang. Tapi kenapa pempek itu bisa ada sampai di Lampung, sampai di Medan, sampai di Bangka, dan mana-mana itu daerah Sumatera banyak banget. Tapi jangan salah, dari berbagai macam pempek, tapi semua daerah itu punya ciri khas masing-masing loh. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menggunakan ikan ini, ikan itu, ikan belida, ikan tenggiri, ikan ekor kuning, ada gabus dan macam-macam deh. Ikannya banyak banget. Tapi saya tanya kepada Anda nih semua, Anda suka pempek dari mana? Apakah dari Palembang atau dari luar Palembang? Coba tulis di sini. Saat ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana membuat cuko dari pempek tersebut. Untuk bahan-bahannya di sini sudah ada beberapa bahan dan bisa dilihat ini ada seperti gula merah. Nah, gula merahnya ini adalah gula merah Lubuk Linggau yang bisa dipesan secara online, atau kalau yang ada di Sumatera ini sangat banyak sekali. Lalu bahan-bahan selanjutnya itu ada asam, ini 20 gram kalau menggunakan biji, tapi kalau murni cukup 10 gram. Lalu ada juga ebi, ini 20 gram, garam 40 gram, bawang putih 200 gram, ini yang sudah dikupas. Lalu ada cabai rawit hijau, ini tergantung daripada Anda semua. Apabila Anda menyukai pedas, ini bisa 100 gram. Kalau sedang cukup 50, atau kalaupun tidak mau dibuat pedas, ini bisa dihilangkan. Dan bagaimana caranya? Kita akan blender terlebih dahulu untuk bawang putih dan cabai rawitnya. Disiapkan dua tempat, yang satu nanti untuk cabai rawit, yang satu untuk bawang putih. Sekarang kita akan masukkan dulu cabai rawitnya. Dan kita akan beri air sedikit ya. Dan kita akan tutup dan kita akan mulai blender sekarang ya. Sekarang untuk bawang putihnya kita masukkan. Kita beri air juga sedikit. Kita akan tutup. Akan blender. Sudah cukup halus ya. Sekarang ini saya sudah siapkan untuk panci yang sudah berisi dengan gula merah dan juga air. Gula merah dan juga airnya ini adalah 750 dan 750 ml ya, jadi perbandingannya sama. Lalu hanya tinggal penambahan dari cabai rawit dan juga bawang putih. Dan semuanya ini kita akan masukkan. Pada akhirnya kita akan masukkan gula putih. Kenapa kita tidak masukkan di awal? Supaya gula ini tidak menjadi karamel ya. Jadi ini kita akan masukkan di akhir. Saatnya kita akan masukkan dulu. Di sini ada bawang putih ya. Bawang putihnya ini kita akan masukkan.
Nah, ini tinggal aduk aja semua. Pastikan untuk membuat cuko ini tidak boleh ditinggal. Jadi harus terus diaduk supaya betul-betul rata ya. Nanti kita tambahkan air sedikit untuk membersihkan dari choppernya ya. Nah, ini sudah. Kita tambahkan lagi yang cabai rawit. Cabai rawit ini saya pergunakan hanya 50 gram supaya tidak terlalu pedas. Nah, ini sudah. Kita boleh masukkan lagi di sini ebi. Ebinya ini tadi 20 gram sudah di blender juga atau di chopper. Nah, ini kita aduk aja. Apinya tidak usah terlalu besar. Ya, kecil saja. Yang penting ini bisa tercampur dengan rata. Tercampur semua. Masih terlihat adanya buih-buih, ya. Kalau ada buih-buih ini tidak usah khawatir. Nanti buih-buih ini juga akan hilang sendirinya dengan proses waktu. Kita akan mengocek ini kurang lebih berapa lama? Ini sekitar 30 sampai 40 menit, ya. Untuk cuko, buih ini makin lama akan makin tipis, semakin lama semakin hilang. Jadi jangan khawatir apabila memasak cuko ini terlihat masih ada buih-buih ini, kita hanya tinggal mengaduknya aja terus menggunakan api yang kecil. Kita tunggu lagi sampai proses airnya ya. Ya, ini dalam tahap akhir. Buihnya ini sudah mulai terlihat hilang, walaupun masih ada sedikit. Kita akan bisa memasukkan bahan-bahan yang lain yang tadi belum kita masukkan. Sekarang kita akan masukkan apa ya? Nah, ini ada air asam. Air asamnya ini kita bisa masukkan. Kita boleh menggunakan saringan atau kita tepes aja seperti ini ya. Nah, ini sudah. Masih ada air sedikit. Nah, sekarang kita masukkan juga garam dan juga gula ya. Ini ada gulanya. Sambil diaduk sampai rata. Dan terakhir ini kita masukkan cuka ya. Cukanya ini 4 sendok makan. Kita akan didihkan sampai mendidih. Setelah itu kita akan tinggalkan kuah cuko ini sampai betul-betul dingin dan lebih enak untuk disajikan itu pada esok hari. Ya, saat ini kita akan membuat pempeknya, yaitu dengan bahan-bahan yang premium, di mana saya menggunakan ikan tenggiri yang super ya. Ini super, daging tenggiri giling murni 100%. Jadi kalau murni 100% ini tanpa campuran air. Selanjutnya kita di sini ada bahan yang kita pergunakan yaitu air. Untuk 500 gram dari tenggiri kita pergunakan 300 air. Kalau untuk ikannya dingin kita tidak perlu menggunakan air es ya. Lalu ada juga di sini gula 15 gram. Untuk garamnya sendiri ini juga kurang lebih 13 gram. Kalau ini untuk jualan biasanya menggunakan penyedap, boleh menggunakan dari kaldu jamur ataupun juga jenis MSG atau vetsin. Terserah, apabila Anda mau pakai boleh, tidak juga tidak apa-apa. Dan yang terakhir ini adalah kunci utamanya. Kita pergunakan produk dari Sagu Tani, yaitu tepungnya 350 gram. Dan saat ini kita akan mulai dengan cara memasukkan dulu untuk ikan tenggirinya. Kita akan buka. Biasanya kalau ikan tenggiri bagus ini, kalau dilepaskan dari plastik ini, dia langsung turun ya, seperti ini. Nah, ini memang sudah saya masukkan dulu ke lemari es ya, atau kulkas. Jadi ini sudah dingin. Nah, itu kan langsung masuk.
Dan kita boleh campur dengan air, dan bumbu-bumbunya kalau mau di awal boleh, di akhir juga tidak apa-apa. Jadi silakan pilih mau di akhir atau di awal boleh. Fungsinya daripada bumbu-bumbu ini adalah sebagai pengikat, ya. Dan saat ini saya akan mengaduk ini menggunakan tangan. Tentunya tangan ini juga saya sudah cuci dengan bersih, ya. Jadi jangan sampai dibilang, "Aduh, tangannya kok tidak menggunakan sarung tangan?" Kalau menggunakan sarung tangan nanti kurang terasa daripada gilingan atau adukan ikan ini, ya. Oke, ini sudah kita akan buang. Pertama-tama kita akan aduk, ya. Nah, untuk mengaduknya ini di tahap awal kita perlu kurang lebih sekitar 5 menit, ya. 5 menit kita aduk dengan air sedikit demi sedikit. Ngaduknya juga satu arah saja, ya. Nah, ini kita boleh tambahkan air dulu sedikit sambil kita putar. Kita lihat jam sini, ya. Nah, ini kalau sudah agak keras sedikit, boleh ditambahkan airnya lagi sedikit, ya, sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Kita aduk terus, fungsinya supaya ikan ini lebih lembut, ya. Nanti kalau sudah semakin lembut, ini semakin terasa, ya. Ini masih terlihat lembek, ya. Kita akan tambahkan lagi dengan air, akan terlihat juga semakin lembek lagi karena ini airnya cukup banyak. Nah, ini cair banget, ya, seperti ini, cair seperti ini. Nah, setelah ini kita akan masukkan garam. Setelah kita masukkan garam dan penyedap ini, yang terjadi ini akan menggumpal. Ya, ini sudah sampai pada akhir daripada adonannya ini. Ini sudah mulai kental, ya. Dan ini juga tidak terlalu encer banget, tapi ini kalau begini, nah, seperti ini. Nah, ini tipenya adonan dari pempeknya ini bagus. Kalau sampai kalis, nanti pempeknya itu akan jadi keras. Dan di sini saya sudah siapkan air untuk merebusnya. Ini air yang dicampur dengan sedikit minyak saja. Saya akan bereskan dulu sebentar. Nanti saya akan beritahu bagaimana cara membentuknya, ya. Ya. Adonan sudah jadi, saatnya kita akan proses membentuk. Hari ini kita akan belajar dua versi, yaitu pempek lenjer dan yang kedua itu adalah pempek kapal selam. Untuk pempek lenjer ini beratnya saya ambil kurang lebih 75 gram dan kapal selam saya ambil 100 gram. Jadi saya akan timbang dulu untuk pempek lenjer itu bagaimana. Tapi sebelumnya kita harus lumuri dulu tangan kiri dan kanan ini menggunakan tepung sagunya. Untuk pembuatan dari lenjer saya akan ratakan tepung sagunya ini, ya. Saya di sini juga sudah siapkan supaya tidak kemana-mana. Jadi ini saya sudah beri tray lagi di bawahnya supaya tepungnya ini tidak terbuang ke lantai yang membuat kotor berlebihan, ya. Nah, ini jadi sudah rata dulu seperti ini, ya. Nah, ini sudah rata, kita boleh taruh di sini. Kita akan timbang dulu di sini kurang lebih 75 gram. Kalau nanti sudah mahir, Anda semuanya bisa langsung mengambil menggunakan tangan saja, ya. Ini 75 gram supaya sama, ya. Saya lebih baik seperti ini.
gulingkan di tepung sagu. Jadi ini khusus bagi pemula yang masih belajar, saya ajarkan bagaimana caranya untuk membuat penyer ya. Jadi ini bisa dibulat-bulat dulu seperti ini. Ini boleh ditaruh seperti ini. Saya akan buat lagi 75 gram. Ini boleh sampai 80 ya, kurang lebih. Nah, ini kita akan tuang ke sini. Sambil diaduk. Dan kita boleh bulat-bulat seperti ini dulu ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Terlihat lembek tapi tidak. Taruh di talenan sambil kita guling-gulingkan sampai bentuknya rata ya. Kalau sudah rata, nanti seperti ini ya. Ini nanti kita tinggal gulingkan aja ke air yang sudah mendidih. Nah, ini seperti ini bentuknya ya. Nah, ini sudah. Rapikan seperti ini. Besarannya berapa? Kurang lebih ini sekitar 1 telapak tangan ya. Nah, seperti ini. Ini nggak usah susah-susah, kita hanya tinggal masuk seperti itu. Ya. Ini ciri-ciri apabila pempek itu sudah matang akan mengapung atau mengambang. Jadi kita boleh angkat sekarang. Kita angkat ya. Tuh, bagus ya. Nah, ini kita angkat. Satu lagi. Nah, ini dia. Oke. Sekarang kita akan coba membuat kapal selam. Bagaimana cara nyetaknya? Kita akan timbang dulu. Untuk satu porsi kapal selam itu 100 gram ya. Jadi kita akan ambil, kita akan timbang lagi di 100 gram. Nah, setelah 100 gram kita akan masukkan lagi ke tepung sini ya. Sambil kita berikan tepung, sambil kita bulatkan seperti ini. Nah, setelah ini kita akan lonjongkan dulu. Ya, ini dilonjongkan. Boleh ditusuk pakai jempol ataupun telunjuk. Jadi ini agak panjang dulu sedikit, ya, seperti ini. Kita masukkan seperti ini ya. Nah, kalau lengket dalamnya, ini kita boleh berikan dengan tepung. Ada berbagai macam cara, dengan cara tangan melebar seperti ini, ataupun juga yang dikepit, ya, seperti ini. Jadi ada yang cara lebih enak mana, silakan bisa dipakai. Ya, nah ini sudah cukup. Kita akan masukkan telur. Saya sudah pisahkan di sini. Masukkan aja ya. Nah, seperti ini. Langsung kita tutup sini ya. Dari tengahnya dulu sampai sini, jangan sampai keluar. Kita ratakan, kita rapikan, jangan sampai tipis sebelah, ya, bawahnya tipis atau apapun. Nah, seperti ini. Kita sekarang masukkan. Kita akan coba buat lagi. Nah, ini sudah seperti ini. Kita boleh bolong dengan jempol. Kita putar-putar
sampai permukaan ini agak tinggi sedikit. Ya, ini tinggi. Kita akan masukkan telurnya. Nah, pastikan ini tidak bocor, jadi ditutup seperti ini ya. Kita rapikan, harus 2 kali kita pencet seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam air panas. Oke, itu adalah contoh untuk kapal selam. Bagaimana hasilnya kita akan tunggu dan sampai proses penggorengan ya. Untuk pempek kapal selamnya sudah jadi, sekarang kita angkat ya. Kita tiriskan dulu. Nah, ini sudah jadi. Dan masih ada juga lenjer tadi saya buat lagi ya. Ya, sekarang ini hasil yang sudah didapat. Tadi kita bikin lenjer dan juga kapal selam. Saatnya kita akan menggoreng. Di sini saya sudah siapkan teflon dengan minyak yang panasnya sedang. Jadi kita akan masukkan, kita akan goreng dulu, ya. Nah, itu sudah ada bunyinya. Ya. Nah, ini kita akan goreng lagi satu. Kita tunggu sampai kulitnya ini kelihatan kering, ya. Bagaimana hasilnya? Kita tunggu sampai keringnya ya. Sebentar juga. Ya, untuk kapal selamnya ini sudah matang. Kita akan tiriskan dan kita akan potong-potong dan akan kita plating. Bagaimana hasilnya? Kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, ini adalah hasil yang tadi barusan digoreng. Saya sudah siapkan untuk plating. Di sini ada piring yang saya sudah taruh timun dan juga soun. Ini adalah saus yang dibuat juga, kita akan pergunakan ya. Nah, kita akan potong-potong. Ini untuk lenjernya seperti apa potongnya? Biasanya potong aja seperti ini. Nah, boleh potong sampai putus atau enggak juga nggak apa-apa. Saya sih potongnya nggak usah sampai putus supaya nanti bisa dicobain sendiri ya. Nah, seperti ini kita akan taruh di piring. Satu lagi untuk kapal selamnya. Kapal selam ini kita hanya tinggal bagi saja 8. Ya. Nah, ini kerasa wanginya ya. Oke, ini terlihat ya warna kuningnya. Tuh, bagus. Oke. Nah, kita tinggal taruh di piringnya seperti ini. Kita akan siram dengan kuahnya. Kita ambil ini kuahnya, kita taruh di piringnya aja ya. Kuahnya cukup kental. Nah, ini dia. Tidak perlu menggunakan ebi karena ini sudah ada ebinya ya. Inilah hasil dari pempek premium. Sampai di sini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.